Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semut, semoga dalam keadaan bersyukur. Syukur adalah gula, bahagia adalah semut. Tentang syukur saya malam ini teringat cerita Kanjeng Nabi. Saya kurang detailnya, kurang bisa ya, kurang tahu detailnya, tapi kurang lebih seperti ini ceritanya. Hampir setiap malam Kanjeng Nabi itu beribadah, entah sholat atau dzikir, sampai kakinya bengkak atau merah. Itu istilahnya saking lamanya duduk, saking lamanya sujud, itu kakinya sampai entah bengkak entah merah gitu ya. Istrinya entah Khadijah istrinya Kanjeng Nabi itu terus bertanya, "Wahai Rasul, kenapa engkau misalnya beribadah sedemikian rupa sampai kaki bengkak, kaki merah gitu, padahal engkau adalah orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang maksum, yang tidak punya dosa, yang terjaga dari dosa gitu. Kok beribadah sedemikian rupa gitu, kenapa?" Terus Kanjeng Nabi kurang lebih menjawab seperti ini, apakah mengherankan, apakah tidak boleh saya beribadah itu karena saya syukur. Bentuk syukurnya Kanjeng Nabi itu beribadah itu sampai kakinya bengkak, itu adalah bentuk syukur, bukan lagi karena maksum terus enggak beribadah. Kan itu kita itu tingkatan kita beribadah karena dosa, mungkin karena pahala, mengejar ini mengejar itu, masih transaksional. Kalau dari cerita tersebut itu Kanjeng Nabi itu beribadahnya karena dorongannya adalah syukur gitu. Bentuk syukur, beribadah sampai sedemikian rupa. Itu satu hal. Terus tentang berkaitan tentang tujuan, saya pernah istilahnya punya keinginan ini, punya keinginan itu, banyak sekali keinginan gitu ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali itu ya. Keinginan itu yang banyak itu saya keluarkan semua, saya tulis itu, ingin ini, itu sampai mungkin 10 atau 15, 12-an gitu. Nah, dari keinginan itu saya kerucutkan lagi mungkin 5 gitu ya. Jadi 5 itu jadi tujuan, 5 keinginan, 5 tujuan. Apa yang ingin saya capai mungkin dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, saya pengennya apa sih gitu. Mungkin berhubungan dengan skill, mungkin berhubungan dengan keluarga, kerjaan gitu ya. Oke, saya pegang 5 itu terus saya pegang mungkin beberapa bulan. Dengan pegangan tujuan itu, waktu itu terasa cepat karena tujuan tadi itu di breakdown dalam kegiatan harian. Kalau pengennya ini berarti setiap hari saya harus melakukan ini. Pengennya A, yang dilakukan 1, 2, 3. Pengennya B, yang dilakukan 1, 2, 3. Entah itu berapa lama sampai tercapai tujuan itu berapa lama, kurang tahu. Hanya perkiraan lah itu, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, atau mungkin 1 minggu, ada yang jangka pendek seperti itu. Setelah menjalani 2 atau 3 bulan dengan 5 tujuan tadi, kok merasa kewalahan ya, kok kebanyakan tujuan masih terlalu banyak, merasa 5 itu masih terlalu banyak, sehingga waktu itu tidak menikmati waktu, jadinya dikejar-kejar kegiatan harian yang belum selesai,
selesai ini belum selesai itu, selesai satunya lagi menyelesaikan yang itu, terlalu diburu-buru waktu. Akhirnya saya tanya sini tanya situ, gimana cara ngatur manajemen prioritas itu seperti apa, yang penting itu apa. Terus ya sharing-sharing. Dengan bertambahnya cara pandang itu, ternyata beberapa tujuan itu bisa dijadikan satu. Misalkan menulis dan belajar Mandarin misalkan, dua tujuan itu bisa dilakukan, bisa dijadikan satu tujuan. Menulis gitu aja ya, menulis cerita, menulis resensi buku, menulis jurnal syukur, menulis hal-hal sepele kayak itu, menulis kosakata Mandarin lah. Mandarin itu bisa masuk ke dalam tujuan menulis. Terus lagi ada tujuan lagi, rindu Kanjeng Nabi yaitu tujuan gimana menumbuhkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi dan mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari, dan syukur, gimana caranya setiap hari itu bisa bersyukur. Dua tujuan itu bisa dijadikan satu di rindu Nabi atau cinta Kanjeng Nabi itu. Karena dari cerita awal tadi, Kanjeng Nabi beribadah itu sebagai wujud syukur dari cerita tadi ya. Syukur dan cinta Kanjeng Nabi ini berarti bisa dijadikan satu, yaitu cinta Kanjeng Nabi. Terus saya mikir-mikir, sepertinya semua tujuan itu bisa dikerucutkan ke satu, ya ke Kanjeng Nabi itu. Syukur ya ditirukan Kanjeng Nabi, rendah hati ditirukan Kanjeng Nabi, sregep, kerja, dagang, berkeluarga yang baik, bersinggungan dengan orang, tidak malas, hormat orang tua, menyayangi anak kecil, leadership, komunikasi. Wah, semua itu dicontohkan Kanjeng Nabi. Kalau tujuannya Kanjeng Nabi, semua itu kesenggol gitu. Semua itu kesenggol gitu. Jadi ya pelan-pelan ini dari banyaknya tujuan itu sepertinya bisa mengerucut ke satu tujuan besar gitu ya. Dan nanti breakdownnya banyak, tapi ya tetap dalam satu payung tujuan itu ya. Kayaknya ini masih belum merasakan ya, ini baru dapat, baru merasakan hal itu. Ini nanti ketika entah 1 bulan atau 2 bulan lagi ada perkembangan, ketika melakukan ada perkembangan wawasan, ada perkembangan ngerosoni piye, mungkin nanti akan berubah lagi. Jadi gitu. Kalau ya ternyata dari banyak tujuan tadi, ceritanya dari banyak tujuan bisa mengerucut dari 10 bisa mengerucut 5, dari 5 bisa mengerucut 3, dari 3 ke 2, dari 2 ternyata bisa ke satu tujuan. Oke, itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.